Jumpa lagi di TV dan ini adalah rekomendasi laptop dari kami untuk awal tahun 2024 dari harga 8 sampai 11 juta rupiah. Oke, sebelum mulai, yang satu ini dibaca dulu ya. Ya, range harga 8 sampai 11 juta rupiah. Ini tergolong menarik ya, karena di sini kita bisa nemuin berbagai macam jenis laptop, mulai dari laptop clamshell biasa, laptop gaming hingga convertible. Oh ya, jangan lupa, ini 8 juta pas sampai 11 juta pas, bukan 11 jutaan. Jadi yang 11,2, 11,5, 11,9 nggak ikutan ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke dalam daftar laptopnya, ini ada harapan kami untuk laptop di harga 8 sampai 11 juta rupiah ya. Pertama, prosesor minimal punya 6 core 12 thread. Ini agak sadis ya persyaratan prosesornya, tapi kalau nggak dapat segitu kayaknya nggak gitu worth it lah keluar duit segitu ya, 8 sampai 11 juta. Sayangnya emang di rentang ini masih banyak laptop yang punya prosesor di bawah itu. Nah, jadi ya kita pilihkan yang mantapnya aja di sini. Lalu untuk RAM, harapan kami adalah 16 GB. Kalau toh dia 8 GB, itu wajib yang bisa di-upgrade ke 16 GB dual channel. Lalu untuk storage, minimum SSD 512 GB di sini. Dan layarnya minimum adalah IPS, resolusi yang minimalnya Full HD di sini. Laptop dengan spesifikasi di bawah syarat kami akan masih bisa dipertimbangkan kalau memang punya hal yang sangat-sangat menarik, mungkin form factor spesial, discrete graphics, atau memang harganya kelewat menarik aja untuk spesifikasi secara umumnya. Oke, kita mulai dulu dari laptop clamshell yang klasik dulu ya. Ini kategori pertama, laptop clamshell yang thin and light, tipis dan ringan di sini. Kita ada Advanworks Plus lagi. Kalau ada yang udah nonton rekomendasi yang di bawah 8 juta, dia juga masuk ya. Ya, tapi kali ini agak beda memang. Laptop dengan perbandingan harga dan performa ini memang paling bagus nih yang satu ini untuk kelas harga sekitar 8,5 juta rupiah ya. Ya, ini beda sama yang di bawah 8 juta ya. Ini versi Ryzen 7-nya. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini RAM-nya udah 16 GB LPDDR5, tapi ini nggak bisa di-upgrade karena LPDDR5. Lalu layarnya itu IPS, tapi belum 100% sRGB. Kamera masih 720p, belum dapat Office juga di sini, dan garansinya cuma 1 tahun dan garansi biasa aja di sini. Nah, dari sisi menariknya kenapa dia dipilih, dia punya sistem keamanan biometrik, fingerprint reader udah ada di sini. Performanya terkencang untuk kelas harganya. Ini pakai Ryzen 7 7735HS yang merupakan salah satu prosesor terkencang dalam list kali ini ya. 8 core 16 thread. Integrated graphicsnya udah baru pakai Radeon 680M. Jadi nyaman banget. Bahkan main game juga mantap dan udah dilengkapi dengan akselerasi AV1. Ya, yang satu ini emang terpaksa harus masuk terus dalam setiap kategori pilihan harga ya. Selama dia memang masuk dalam pilihan harga itu, karena memang berlebihan sih isinya sebetulnya. Lanjut, di sini ada Axio MyBook Z10 Metal. Ini salah satu laptop dengan prosesor Intel Core i5 generasi ke-13. Bodinya udah metal, RAM-nya bisa di-upgrade dan harganya murah. Terutama pada saat video ini dibuat ya. Harganya di kisaran 8,5 jutaan. Kita mulai dari hal yang perlu diperhatikan. Pertama, garansinya emang 3 tahun di sini, tapi itu untuk servis. Untuk spare partnya itu cuma 1 tahun. Lalu layarnya IPS, tapi kalau gamutnya masih belum 100% sRGB. Kamera juga masih 720p. Wi-Fi-nya belum AX, di sini masih pakai AC. Dan belum punya sistem keamanan biometrik dan belum ada Office juga. Dari sisi menariknya, prosesornya ini generasi lumayan baru, 13 ya. Awal 2024 baru muncul yang 14. Ini masih yang 13 tapi udah oke banget performanya di sini. Lalu bodinya metal ya. RAM-nya ini masih bisa di-upgrade. Harganya tergolong terjangkau untuk apa yang didapatkan. Jadi mungkin yang satu ini akan jadi opsi yang menarik ketimbang Advanworks Plus, di mana di sini pakai prosesornya Intel, lalu RAM-nya bisa di-upgrade. Lanjut, Asus VivoBook 14X
OLED. Iya, laptop OLED dengan performa yang sangat kencang, harga terjangkau dan garansinya garansi global ini ya. Harganya lagi-lagi kisaran 8,6 juta, 8,7 juta. Hal yang perlu diperhatikan, konfigurasi RAM-nya nih. 8 GB itu onboard, lalu ada 8 GB lagi yang SODIMM. Jadi kalau mau upgrade hanya bisa ganti satu keping aja. Lalu prosesornya, ini bukan yang baru-baru amat, ini agak tua sebetulnya. Ini Ryzen 5000 series Zen 3. Kameranya ini masih 720p dan yang satu ini karena pakai prosesor lama jadi IGP-nya belum support akselerasi AV1. Lalu perhatikan bahwa yang kami rekomendasikan ini adalah varian yang Ryzen 5 5600H karena saat video ini dibuat varian Ryzen 7 5800H dengan layar OLED itu harganya agak tinggi sebetulnya. Nah, dari sisi menariknya pertama jelas layar OLED 14 inci resolusi 2,8K refresh rate 90Hz. Salah satu yang termurah di kelasnya yang punya layar OLED hebat itu. Lalu performa prosesornya walaupun memang kita bisa bilang ini udah mulai lumayan tua ya, tapi lumayan kencang juga ini satu ini ya. Lalu dia dilengkapi dengan fingerprint scanner. Bonus Office ada di sini ya, Office gratis. Garansinya 2 tahun global dengan Asus Perfect Warranty di tahun pertama ya. Jadi kalau mau dibawa ke luar negeri berlama-lama takut dia rusak di sana, garansinya nggak bisa dipakai. Yang ini bisa, Nah, misalnya kalian nggak butuh layar OLED-nya, masih ada juga Asus VivoBook 14X yang non OLED yang menggunakan layar IPS Full HD. Tapi sayang kalau remote di 45% NTSC. Yang satu ini varian Ryzen 5 5600H-nya harganya sekitar 8,2 juta dan Ryzen 7 5800H-nya di kisaran 8,8 juta rupiah. Lanjut lagi, di sini ada Acer Aspire Vero AV14 Evo. Iya, ini adalah laptop Evo termurah dan RAM-nya 16 GB. Mantep bener yang satu ini di harga 9,5 juta rupiah. Kita mulai dulu dari hal yang perlu diperhatikan. RAM-nya udah langsung 16 GB LPDDR4, 2 channel onboard, tapi ya ini nggak bisa di-upgrade. Lalu punya konektor Thunderbolt 4, tapi konektor ini juga digunakan untuk charging secara default. Jadi kalau kita ngecas, konektornya nggak bisa dipakai, kecuali kalau mungkin kita mau beli hub spesial gitu ya. Lalu dari sisi menariknya jelas, Evo. Harusnya nyebut Evo aja udah luar biasa menarik kalau ada di bawah 10 juta. Karena Evo itu berarti ada sertifikasi spesial dari Intel bahwa dia memenuhi banyak sekali syarat-syarat yang susah untuk dipenuhi sebetulnya. Dan kemudian ya karena dia Evo dia punya Thunderbolt 4 di sini. Layarnya IPS 14 inci Full HD 100% sRGB. Kameranya udah 1080p. Dia punya fingerprint scanner dan dia punya Office di sini. Garansinya juga lumayan ya, 3 tahun untuk service dan 2 tahun untuk spare part dan 1 tahun pertamanya pakai accidental damage protection. Jadi kalau ada masalah kalian jatuhin di tahun pertama aman, diberesin ya. Berikutnya ada Acer lagi. Ini Swift 3 Now Evo ya, satu lagi laptop Evo di harga 10 jutaan kalau yang kali ini ya, bukan di bawah 10 juta tapi 10 jutaan. Dan dia punya 2 konektor Thunderbolt 4, harganya di kisaran 10,6 juta. Kita mulai dari hal yang perlu diperhatikan. Pertama, lagi-lagi RAM-nya 16 GB, LPDDR4 onboard. Jadi nggak bisa di-upgrade, tapi 16 GB sih udah lumayan ya. Kemudian kalau yang kalian cari cuma Evo-nya doang ya, ini harganya di atas Evo yang tadi ya, sekitar 1 juta rupiah di atas. Nah, dari sisi menariknya balik lagi ke Evo. Ini adalah walaupun lebih mahal 1 juta, tapi ini adalah laptop Evo yang terjangkau sebenarnya karena resolusi layarnya itu QHD 100% sRGB. Nah, layarnya lebih mantap di sini. Dia punya 2 konektor Thunderbolt di sini. Kameranya udah 1080p, fingerprint scanner ada, Office ada, garansinya juga sama ya, 3 tahun untuk service, 2 tahun untuk spare part, dan 1 tahun pertamanya ada accidental damage protection. Ini luar biasa ya, baru mulai aja udah ada 2 laptop Evo yang ditawarkan di kisaran harga 10 juta bahkan kurang. Oke, berikutnya, wah ini salah satu favoritnya kita nih, HP Pavilion Aero 13. Kenapa dia menarik? Karena dia adalah laptop dengan bobot di bawah 1 kg paling murah saat ini. Harganya adalah sekitar 10,899 ya, jadi di bawah 11 juta. Nah, hal yang perlu diperhatikan, pertama kameranya masih 720p, RAM-nya 16 GB onboard, nggak bisa di-upgrade, dan apalagi agak susah nyari yang nggak disuka dari sini ya. Poin menariknya, bobotnya cuma 982 gram dan layarnya 13,3 inci. Ini ringan dan ringkas ya. Layarnya resolusinya Full HD, tapi color gambutnya ini udah 100% sRGB. Dia punya sistem keamanan biometrik fingerprint scanner di sini. Office tentunya ada di sini. Garansinya 2 tahun dan lengkap dengan accidental damage protection.
Ya, kalau buat kalian ini masih ketinggian harganya ya, tapi butuh laptop yang super ringan, HP masih punya satu varian lagi yang prosesornya adalah Ryzen 5 5625U yang harganya bahkan 9,9 juta rupiah. Oke, kita masuk ke kategori berikutnya untuk laptop gaming. Ya, tadi yang tipis dan ringan udah, sekarang laptop gaming. Pertama, Lenovo IdeaPad Gaming 3. Ini laptop gaming murah yang udah dapat garansi accidental damage protection khas dari Lenovo ya. Apa khasnya? Khasnya adalah kita bisa klaim berulang-ulang, bukan cuma satu kali doang ya. Untuk harga di bawah 10 juta, tepatnya sekitar 9,7 jutaan. Yang perlu diperhatikan adalah konfigurasi RAM-nya saat dibeli itu masih 8 GB single channel, tapi karena dia punya 2 slot SODIMM jadi bisa di-upgrade sih yang satu ini ya. Lalu beberapa official store juga udah nawarin langsung opsi upgrade manual langsung ke 16 GB. Layarnya ini IPS 144Hz tapi belum 100% sRGB. Lalu prosesornya juga masih tergolong udah agak lama ya, Ryzen 5 5500H. Dari sisi menariknya, saat video ini dibuat, laptop ini adalah satu-satunya laptop gaming di bawah 10 juta yang punya garansi accidental damage protection 2 tahun. Jadi selama 2 tahun, kerusakan apapun ya, kalian sendiri yang salah pun akan bisa diperbaiki dengan gratis. Kemudian dia udah punya discrete GPU RTX ya, Nvidia GeForce RTX 2050 yang udah support ray tracing, DLSS juga udah support ya. Dia juga masih punya slot M.2 SSD tambahan lagi. Punya bonus Office juga dan garansinya tadi 2 tahun dengan ADP itu. Jadi ini menarik sih sebetulnya yang saat ini. Itu sebabnya kita masukkan ke dalam pilihan untuk kali ini. Kemudian berikutnya tentunya ada Axio Pongo 725. Ini adalah laptop gaming dengan Intel Core i7 12650H dan RTX 2050 yang termurah saat video ini dibuat. Harganya 9.999.000. Hal yang perlu diperhatikan adalah layarnya udah IPS 144Hz tapi belum 100% sRGB. Belum punya Office juga, tapi ada LibreOffice sih dalam situ ya, tapi bukan Microsoft Office. Lalu untuk garansinya memang panjang di 3 tahun, tapi ini memang garansi standar ya, bukan yang accidental damage protection kayak tadi itu ya. Nah, dari sisi menariknya, harganya ini memang menarik banget untuk apa yang ditawarkan karena dia pakai prosesor Core i7 12650H. Ini kenceng parah sih. GPU RTX 2050 udah support ray tracing, support DLSS juga, dan konfigurasi RAM-nya udah siap pakai. Lalu dia udah mendukung konfigurasi dual storage pakai M.2 slot. Lalu kemudian di sini ada Advan Pixel War. Tadinya kita pikir nggak bakal masuk, tapi setelah dipikir-pikir ini menarik ya akhirnya ya. Ini adalah laptop gaming dengan layar beresolusi 2560x1600 dengan color gamut 100% sRGB termurah dengan harga 10.400.000. Oke, hal yang perlu diperhatikan pertama, lagi-lagi belum dapat Office, lalu RAM-nya 16 GB LPDDR5 tapi nggak bisa di-upgrade, ya tapi udah dual channel juga sih di sini ya. Kemudian garansinya cuma 1 tahun. Dari sisi menariknya, layarnya. Ini adalah layar 2,5K dengan color gamut 100% sRGB yang paling murah. Lalu kombinasi CPU dan GPU-nya cukup kencang untuk kelas harganya sebetulnya. Dan dia menariknya tergolong tipis untuk sebuah laptop gaming murah. Dan ringan juga di bawah 2 kg untuk sebuah laptop gaming. Oke, kemudian masih di laptop gaming ada MSI GF63 Thin Series. Ini adalah laptop gaming terjangkau andalan MSI dengan berbagai konfigurasi CPU dan GPU di sini. Beberapa konfigurasi yang menarik adalah ada yang pakai Core i5 11400H dengan GTX 1650. Ini harganya 8,9 juta. Lalu ada yang Core i5 12450H pakai RTX 2050, harganya 9,6 juta. Lalu ada yang Core i5 11400H dengan RTX 3050, harganya tetap di bawah 10 juta, di 9,9 juta. Jadi ini balik lagi kebutuhan kalian, mau nyari yang paling murah atau nyari yang GPU-nya paling kencang di harga yang di bawah 10 juta. Semuanya disediakan di sini. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Konfigurasi RAM-nya saat dibeli itu masih 8 GB single channel, tapi emang bisa di-upgrade sih karena namanya juga laptop gaming ya. Yang satu ini juga punya slot SODIMM ya. Dan di beberapa official store itu menawarkan opsi upgrade manual ke 16 GB. Kemudian layarnya IPS level 144Hz tapi belum 100% sRGB. Lalu dia juga belum punya Office di sini. Dan prosesornya ini bukan yang paling baru, tapi ketiganya pakai prosesor yang mantap sih sebetulnya. Masih nyaman walaupun generasi 11 dan generasi 12. Lalu untuk garansinya itu garansi 2 tahun, garansi biasa aja ya.
Dari sisi menariknya, ini adalah laptop gaming yang terjangkau dengan banyak opsi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Performa di GPU-nya juga udah cukup oke untuk kelas harganya, apalagi ini pakai Nvidia ya. Dan untuk yang RTX ini bahkan udah support ray tracing dan DLSS. Oke, itu tadi laptop gaming di kelas 8 sampai 11 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk kategori terakhir, ini adalah laptop convertible atau 2-in-1. Nah, di sini kita cuma nemu satu nih, ada Acer Aspire 3 Spin. Ini adalah laptop convertible dengan prosesor Alder Lake N yang terjangkau di 8,1 jutaan. Nah, hal yang perlu diperhatikan buat kalian yang nyari performa, yang satu ini mungkin bukan pilihan yang pas-pas banget ya, karena emang ditujukan untuk orang yang butuh laptop convertible dengan harga terjangkau. Lalu RAM-nya ini cuma 8 GB dan onboard pula, nggak bisa di-upgrade. Layarnya udah IPS, tapi belum 100% sRGB dan kameranya juga 720p di sini. Garansi emang 3 tahun di sini ya, tapi hanya untuk layarannya aja. Garansi spare parts-nya cuma 1 tahun. Nah, sisi menariknya adalah jelas ini convertible dengan harga yang terjangkau dan datang dari Acer ya. Dia juga sudah termasuk dapat Acer Stylus Pen juga. Ada Office di sini juga ya. Dan walaupun nggak kencang-kencang amat, tapi prosesornya sih udah lumayan sebetulnya. Karena walaupun emang nggak kencang-kencang amat, tapi ini udah i3 dan Alder Lake N, itu berarti dia masuk dalam generasi 12 sebetulnya. Jadi udah lumayan kekinian sih sebetulnya ya. Ya, jadi itu rekomendasi kami untuk laptop di kelas harga 8 sampai 11 juta rupiah. Ada yang kelewat? Ya gampang, kalau ada yang kelewat tinggal tulis di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang lebih cocok sama pilihan kalian. Ini pilihan kami pada saat video ini dibuat ya. Nah, kalau menurut kalian apakah ada yang cocok dari rekomendasi kami? Nah, bisa juga tuh tulis juga tuh di komentar. Oh, saya cocoknya yang ini, saya cocoknya yang itu gitu ya. Alasannya juga taruh dong di situ. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa tahu alasan kalian. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.